Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aviasi dimanapun kalian berada. Semoga kabarnya sehat dan semangat. Senang sekali berjumpa kembali di program spesial kita Podcast Official DKPPU. Bersama saya Dayang, ditemani dengan Mbak yang cantik ini. Mbak siapa Mbak? Atira Farina. Mbak Atira Farina. Oke, panggilnya Mbak Tira ya. Oke, kita ada di Podcast Official DKPPU. Akan mengajak Sobat Aviasi dimanapun untuk mengenal lebih dekat dengan dunia aviasi Indonesia. Dengan kabar-kabar terbaru, dengan banyak isu-isu menarik ya Mbak ya. Oke, terus ini adalah nomor penerbangannya. Oke, kita akan bahas apa nih Mbak sekarang nih kira-kira? Bahas yang asik-asik. Yang asik-asik ya. Pokoknya sesuatu yang bisa mengajak kita terbang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi, oke. Dengan langit yang asik indah. pastinya ya. Dengan info-info menarik ya Mbak ya. Pokoknya buat pecinta-pecinta aviasi ini wajib banget ditonton sampai akhir. Jadi jangan lupa apa dulu nih Mbak? Sebelum ditonton sampai akhir kira-kira teman-teman ditonton aviasi sampai akhir jangan lupa subscribe, share, terus follow semua official sosial media DKPPU @official DKPPU. Oke, jangan lupa ya Sobat Aviasi. Oke, tema kita kali ini adalah PEL. Ingat apa itu Mbak PEL? Apa ya PEL ya? Personal licensing, personal ya kan? Ngomong-ngomong, Mbak Atira ini kan host kita nih, keren banget kan ya Host Mbak Atira ini. Host tamu. Host tembak. Mbak, kalau gitu sebelum, nih pasti nih Sobat Aviasi nih yang di luar sana nih nanya-nanya nih, Mbak Atira nih profesinya apa nih Mbak? Profesinya ya menjelajahi langit juga sih. Asik. Salah satunya. Berarti pilot nih Mbak? Benar. Oke, berarti nggak asing dong sama yang kata-kata PEL itu? Benar dong. Oke, berarti PEL itu adalah personal licensing ya? Oke, nah tema kita nih sekarang ini saat ini adalah personal licensing. Oke. Apa sih? Iya kan? Apa sih personal licensing? Sobat aviasi pasti pengen tahu kan apa itu personal licensing. Nah, kita ini kedatangan tamu istimewa nih yang akan cerita ini seluk-beluk semua tentang personal licensing. Ya Mbak ya? Iya betul. Siapa kira-kira Mbak tamu kita Mbak? Tamu istimewa yang jadwalnya susah banget. Oh. Nemuin beliau tuh susah banget. Kayak nemuin jodoh. Itu kayaknya komplain ya termasuk ya. Oke. Schedule-nya susah pokoknya. So gimana? Kita sambut langsung aja, beliau. kita lihat. Oke. Selamat istimewa. datang, welcome on board Bapak Win Warsono, Kasubdit Personal Licensing DKPPU. Terima kasih Mbak Dayang, Mbak Tira. Terima kasih, datang. apa kabar? Baik, apa kabar Pak Win? Baik. Ini kan kita mau ngobrol ini tentang PEL itu apa sih gitu kan. Terus kemudian katanya tadi sudah dapat komplain nih Pak Win nih dari Mbak Atira nih. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang PEL, terus ngobrolin juga tentang yang katanya schedule-nya susah ya untuk ditemui ya terkait dengan personal licensing dan semuanya. Izin, Bapak Win enaknya dipanggil apa nih? Dan izin bolehkah menyapa Sobat Aviasi di luar sana? Oke, terima kasih. Selamat datang di Aviation Talk. Gini kan? Iya benar. Makasih Mbak Dayang, Mbak Tira. Kalau dipanggil itu sebenarnya masa penampilan begini masih bapak. Oh enggak ya, kan enaknya ya? om atau kakak atau iya. Tapi memang kita semua biasanya manggilnya Captain ya Cap ya. Untuk buka nih program kita, gimana kalau kita sama-sama lihat ke sana. Yuk kita selamat datang semua Sobat Aviasi di Aviation Talk. Yuk, kita mulai. Okay. Mbak, ayo Mbak, dibombardir. Silahkan loh, ditanyain loh apa aja yang mau ditanyain nih ke beliau ini nih, ke Captain Win. Mumpung kita bisa culik di sini, mumpung kita bisa tanyain. Tapi sebelum tanya, boleh tanya nggak nih? Boleh ya? Boleh dong. Nanti ini jadinya bentuknya tes loh Mbak. Iya, tadi kan hostnya Mbak Dayang tadi bilang kayak Mbak Tira kok masih tebak-tebak buat manggis. Padahal Mbak Tira ini, wah ini juga satu kehormatan. Makasih ya Mbak Tira ya. Iya, salah satu famous di aviasi. Iya, artinya mungkin sobat aviasi juga pengen tahu kan, kenapa kok jadi ke host
tamu ya. Ya ini sebenarnya bukan co-host tamu karena saya di sini juga diundang di sini Mbak Dayang, Mbak Atira. Siapa yang nggak tahu sih Mbak Atira? Ya kan? Iya Cap, benar. Pasti Saya tahu. tahu Cap, Sobat Aviasi juga pastinya tahu. Cuma kan biar bikin penasaran Cap, Oke. iya Iya. kan? Iya. Benar. Dan mumpung juga bisa ngerjain Mbak Tira loh di sini sebagai host tamu ya Oke, kan? Kapan lagi ya? Iya, kapan lagi? Iya. Nah Mbak Tira, selain tadi jadi pilot kan ya, hobinya apa nih Mbak? Banyak sih. Termasuk hobinya. tadi yang gitu ya, Oke. katanya ya. Kalau sekarang sih lebih ke lagi suka ngedrift sih. Lagi balap. ngedrift, oke. Terus kebetulan alhamdulillah kemarin tuh lolos PON untuk Oh. cabang olahraga terbang layang. Oh keren. Iya masih yang Iya. terbang-terbang juga lah, menerbangkan hatinya. Asik. Nah terus kemudian diajak nggak ini Diajak. bapak ini Kebetulan beliau kemarin ini ada Captain- panggilan Hah? dari Captain yang Captain, super sibuk ya. Oh. Wah itu kayaknya nggak mungkin ditolak lah. Oke, oke, Wah oke. bahaya nih kalau ditolak bahaya. Oke, kalau gitu back to tamu istimewa Oke. kita kan ya. Oke, Cap, gimana Cap? Kalau gitu Cap, ini sibuknya tuh apa sih Cap? Personal licensing tuh kan kita tuh memang kayaknya semua urusan yang terkait dengan mulai dari apa ya? Mulai dari ujian negara, Semua sih. iya ya, ujian negaranya pilot, pramugari, Engineer. gitu kan, pramugara, engineer, FOO, semuanya ada di bawah pengawasannya Captain nih ya. Boleh cerita nggak Cap? Ya. Berat jadi- banget kayaknya Cap tugasnya Iya. Cap. Baik, Mbak Dayang, Mbak Atira, makasih ya sudah diundang di apa namanya podcast. Saya kira ini satu kesempatan bagus banget buat kita ini. Mungkin sobat di Aviation Talk untuk tahu tadi apa yang ditanyakan Mbak Dayang itu, PEL itu apa sih, ya kan? Nah, PEL itu sebenarnya kependekan ya, kependekan PEL-nya, PEL. Jadi personal licensing. Jadi itu panjang kan? Nah, personal licensing. Jadi personal licensing kalau kita lihat ya tugas-tugas tadi Mbak Dayang sampaikan itu ya memang ya kita melakukan kegiatan ya khususnya untuk melakukan kegiatan standarisasi, sertifikasi, kompetensi untuk para personal. Ya personal baik itu pilot, flight attendant, FOO dan mungkin personal lainnya juga. Saya kira oke. itu. Ya. Oh, siap. Nah, ini terus kemudian Cap mekanismenya nih Cap, gimana Cap? Jadi mulai dari awal apakah memang kan ini kan banyak nih Cap operator ya Cap ya. Operator apa namanya yang di bawah gimana bilangnya 121 gitu kan Cap 135 gitu kayak. Benar kan ya? AOC ya. Oke. Ini apakah ada perbedaan mekanisme apakah sama gitu kan ataukah gimana gitu? Oke. Untuk sobat The Aviation Lovers ya. Pasti, Jadi The kalau Aviation, kita ya PEL juga ya ada PEL, personal licensing atau personal lovers. Wih. Nah, jadi PEL bisa juga kan. Iya, Nah, belakangnya benar-benar. kan L. Oh Itu iya, juga. benar-benar. Oh, kita personal dapat- licensing lovers. Dapat loh Ya. kita loh, ini baru Jadi loh, supaya memang Sobat Aviasi. bisa terbuka ya. Ya, mungkin yang ikuti acara ini saya mungkin agak sedikit mengupas kegiatan untuk PEL sendiri. Sebetulnya personal licensing itu adalah satu bagian organisasi yang ada di Direktorat Kelaudaraan. Oke. Ya, salah satunya adalah tugas untuk memberikan proses atau kita berpunya fungsi. Kita ada di tata organisasi. Sebetulnya tata organisasi kita ada di PM 17 tahun 2022 itu. Oke. Itu bertanggung jawab kalau kita lihat itu ada di pasal 426, 427. Itu tugas fungsinya sudah jelas. Di situ memberikan satu menyusun pedoman standar norma kriteria dan bimbingan teknis, terus kemudian evaluasi juga. Bahkan kita sendiri juga selain untuk di direktorat kami di sini juga di PM 17 itu kita ditugasi untuk melakukan tadi personel kesehatan penerbangan yang mana memang notabene bukan di kita secara langsung karena kita
tidak memiliki kemampuan kompetensi itu. Nah, itu teman-teman dari Balai Hatpen sendiri. Tapi dalam organisasi kita melakukan kegiatan NSPK untuk melakukan standar norma, standar prosedur kriteria itu. Terus bimbingan tesis dan sebagainya. Jadi personel di kesehatan juga adalah bagian dari keluarga kita. Gitu. Jadi mungkin the aviation lovers ya. Iya, sobat jadi aviasi sih sebenarnya, Cap. Iya, benar, tahu. sobat aviasi. Jadi di situ mungkin untuk para pilot, EVA atau flight attendant, kenapa mereka harus fit gitu kan? Nah, itu harus memang untuk menunjang support ke kompetensinya. Nah, itu salah satu tugas pokok kita juga untuk selalu mengawasi kondisi fit. Terus bagaimana dengan kompetensinya? Tugasnya juga ada salah satu tugas kita. Nah, untuk PEL sendiri yang tadi di di PM17 itu kami juga memiliki tugas fungsi sebagaimana mungkin diatur di internasional atau regulasi dokumen 9378 itu juga kita memiliki satu tugas tanggung jawab antara lain nih ya, antara lain mungkin di sini Mbak Dayang FA kalau ada kegiatan dulunya dulu kalau dulu belajar kita senang ya, tapi yang nggak senang itu apa ujian. Nah itu sama Mbak Atira juga senang kan, belajarnya senang gitu, menjadi pilotnya senang, tapi yang nggak senang ujiannya ya. Ini salah satunya adalah satu tugas kita itu. Selain daripada, jadi ada 5 fungsi kita, 5 fungsi kegiatan di PEL itu salah satunya adalah pertama untuk training, yang kedua examination, yang ketiga itu masalah licensing proses, yang keempat itu masalah untuk administrasi dan regulatori. Itu banyak. Jadi 5 sebetulnya. Kalau 5 kita breakdown ya, kalau kita mungkin sobat aviation lovers gitu. Nah, kita lihat yang nggak enaknya itu jangan karena kita sendiri pingin miliki satu personel yang memiliki kompetensi kualifikasi yang tentunya tadi terbang lebih aman, lebih tinggi, terbang lebih aman nyaman, ya, benar. Nah, maka itu kami di sini membuat satu standar norma prosedur dan kriteria yang jelas gitu. My God. Misalnya iya, benar. Mbak Tira kalau mau jadi pilot itu yang harus dilakukan apa aja? 5 proses ini dilakukan. Jadi salah satunya trainingnya lakukan, terus examnya dilakukan. Ujiannya dilakukan walaupun tadi kita nggak suka ya. Iya, exam itu ada 2, examnya di kelas, terus examnya untuk di skill kompetensinya. Ya, terus proses personal licensing sendiri. Jadi itu kalau sudah semuanya dokumen sudah dilakukan, maka kita akan proses itu sesuai dengan attachment-nya. Ya. Jadi record trainingnya. Nah, regulatori. Jadi aturan-aturan itu juga kita juga senantiasa gak stuck di sini. Jadi kita coba kalau dipikir sekarang itu kan banyak kan kita nggak bisa mendung nih. Ada pilot ya kan ya. Bahkan ada pilot ground. Nah, nggak tahu kan pilot ground? Tahu, Captain. Kemarin kita sudah undang tamunya. Itu salah satunya. Jadi regulasi itu dinamis ya, Cap ya. Dinamis supaya kita juga tahu. Ini ada mobility, ada pilot drone. Bener. Nah, kita kan taunya pilot punya skill kecakapan yang duduk di belakang kemudi ya, Cap. Iya, benar. Sebenarnya sih di depan atau di belakang saya nggak tahu. Kalau di depan gimana tuh depan? Ada di belakang gimana? Di dalam kokpit. Oke, sobat aviasi, ayo coba yuk dikasih komen dong. Ini kira-kira nih penjelasan Captain Win bikin makin penasaran nggak sih? Iya kan? Terus gimana nih gitu kan? Oh, ternyata panjang ya urutannya panjang prosesnya ya. Oh, that's why ya begini gitu. Ayo dong kasih komen ke kita. Ya kan? Terus yang pengen tahu lebih lanjut lagi tentang apa yang mesti oh ternyata gitu ya, kayak oh ternyata begini ya, atau yang pengen tahu lagi, pengen menggali lebih dalam lagi, boleh loh dikasih tahu ke kita. Bener. Lanjut.
Mbak, ayo mau tanya apa lagi? Mumpung beliaunya ada Mbak, mumpung beliau, jangan ya. Mumpung beliaunya ada Mbak. Oke Cap, kalau gitu tadi setelah dengan yang tadi dengan lima fase itu Cap bilangnya atau lima tahap atau lima apa tuh Cap namanya Cap tadi? 5 tugas fungsi. 5 tugas kita fungsi, oke, Pel. 5 tugas fungsi. Berarti kan ada satu output ya Cap yang keluar ya. Kalau di flight attendant berarti kan keluar adalah sertifikat ya Cap ya. Kalau di pilot sendiri adalah license ya Cap berarti ya. License dengan type ratingnya yang keluar ya. Gitu kan Cap ya. Oh, I see. Berarti memang juga seluruh proses dengan pengawasannya start from awal sampai dengan akhir itu adalah tugas dan tanggung jawabnya personal licensing ya Cap ya. Betul. Wow, berat tugasnya ya Cap ya. Iya, berat. Itu sebabnya nggak pernah ada Mbak, susah ditemuin ya Mbak. Iya, berat. Ini yang di co-host juga hadapan dengan orang yang berat. Kita ngomongin tugas loh Cap, fungsi loh Cap. Tadi kita ngomongin tugas dan fungsi loh Cap. Ayo Mbak, mumpung Mbak, ayo mau ditanyain apa lagi Mbak, kira-kira Mbak? Apa ya? Jadi berarti nggak kita mau kasih info aja, berarti itu start sebenarnya bukan start dari pilotnya kerja, bahkan dari flying school ya Cap ya, udah mulai license-nya keluar yang karena kan ada student pilot license. Betul. Ada itu berarti itu semua tugas dari PEL ini ya. Iya. Jadi memang kalau dilihat ya, siapa yang pengen cita-citanya jadi flight attendant, jadi pilot. Nah ini mungkin dari tayangan mungkin ini, The Aviation Lovers ini bisa dijadikan ya sedikitnya adalah nambah ilmu ya kan, pengetahuan. Pengetahuan itu sebetulnya gitu Mbak Tira. Jadi sebetulnya untuk jadi pilot itu start mulai dari training organisasi. Jadi kita punya berapa lembaga training pilot school certificate itu. Kita ada 18 sekarang ini yang masih eksis itu. Monggo silahkan yang mau jadi pilot bisa menghubungi ya sekolah atau pilot school sendiri di sana. Jadi tapi penasaran pada akhirnya akan berhubungan sama PEL juga. Iya, benar. Jadi itu nanti kalau dia pertama mungkin bisa join di pilot school, itu pasti akan di training. Sebelum training pasti akan di tes aptitude. Ya, jadi kelihatan nanti bakat atau tidaknya. Ketika bakat, maka akan dilanjutkan. Jadi jangan sampai nanti nggak bakat dipaksakan untuk ikut sekolah terbang itu. Sebetulnya potensial hazardnya tinggi. Harus dari kemampuan, terus kemudian dari sisi knowledge dan skillnya juga attitude harus kita lihat. Berbicara kepada Bapak Kasubdit yang juga adalah pilot ya, Captain. Jadi memang pengetahuannya komplit ya. Kalau gitu kita bicara kepada junior pilotnya deh, boleh nggak ya? Iya dong. Iya. Boleh kan? Boleh, harus ditanya. Izin ya, Cap. Betul. Yuk, kita tanya yuk. Ayo. Aduh. Gawat kita nih. ganti ya kalau gitu ya. Kita ganti sasaran ya, Cap. Mbak, gimana Mbak? Waktu itu ada pengalaman nggak Mbak? Tadi kan Mbak justru cerita nih kan tentang katanya dulu punya student pilot license katanya. Iya kah? Sama sekarang berarti punya license commercial license ya. Mbak cerita dong Mbak, dulu punya pengalaman nggak sih waktu ngurus-ngurus gitu, waktu apa? Yang ngurus sendiri atau organisasi nih? Kalau yang ngurus sebenarnya langsung, kalau student pilot kan tergantung sekolah. Dari sekolah pilot itu kan yang langsung ngurus ke PEL-nya gitu. Jadi tapi tahapannya benar kata kaptennya, karena ada training record yang harus misalnya kayak kalau pilot kan harus ada dulu tuh TUIC kalau nggak salah Cap. TUIC. Jadi ada TUIC-nya, terus kualat loh nanti nanyain langsung. Iya, kata salah. Soalnya student pilot itu hampir 9 tahun yang lalu, tapi salah kan. Iya. Tahapannya itu kan student pilot license dulu, baru kita terbang tuh. Habis itu kan check ride kan, ujian, terus check ride PPL, baru keluar license private pilot license. Setelah itu tahapannya terbang lagi, check ride lagi, ujian. Itu ujiannya ada ground exam sama check ride, terus langsung ke commercial dan instrument rating gitu. Jadi tahapannya gitu, dan semua sebenarnya diurus dari sekolah yang kirim data ya, kayak kirim data ke
ke pihak PL, terus license-nya diterbitkan. Kalau memang berkompeten dan trainingnya lulus, check ride-nya lulus. Tapi kalau nggak lulus ya nggak diproses ya, memang lagi. Oke. Jadi kalau harus lulus dulu ujiannya baru Betul, diproses. betul. Oke. Ini kan saya hari ini sebagai wasit ya. Monggo loh, Cap mau ditanya lagi nggak juniornya Cap? Banyak sebenarnya kalau kamu ditanya di sini. Silakan. Iya, tadi Mbak Tira sampaikan gitu kan prosesnya ya Mbak Tira ya, sampai dengan punya commercial pilot license gitu. Nah, kalau kita bicara masalah stepping ya, kalau tadi bicara masalah tusinya, apa tugas-tugas PEL itu apa sih gitu kan? Nah, personal licensing itu salah satu subdirektorat yang ada di Direktorat Kelaikan Udaraan ya. Ya tugasnya yang tadi dia secara bisnis proses dia menerbitkan outputnya itu adalah license atau sertifikat dan otorisasi, sehingga banyak sebetulnya yang berhubungan dengan personal, dengan juga training organisasi, karena disitulah membentuk atau pembentukannya personal di bidang penerbangan itu sesuai dengan Aneks 1. Jadi sebetulnya keluarnya itu adalah international standard dan aturan internasional itu ada namanya aturan yang memang membentengi. Jadi untuk pilot ada di Aneks 1. Jadi untuk flight attendant itu juga kita sudah guidance juga sudah punya regulasinya juga. Jadi semua yang bisnis proses yang berkaitan dengan sertifikat maupun lisensi itu memang itu sudah ada aturan dan standar internasional sendiri. Bahkan kita ini nanti akan juga diakui di Asia Tenggara. Bukan di Asia Tenggara tapi di Asia. Artinya apa? Kita sudah punya kerjasama atau sekarang lagi diratifikasi mengenai MRA, Mutual Recognition Agreement itu. Jadi license kita ini bisa diakui di di negara ASEAN gitu kayak jadi nggak perlu lagi nggak perlu kayak macam dulu kan gitu, validasi atau apa gitu ya Cap ya. I see. Jadi itu tugas-tugasnya kita. Itu nanti coba ini kayaknya nggak cukup deh 30 menit ya. Kalau 30 jam mungkin itu baru bahasa. Tapi nanti kita jadi sangat pinter ya Mbak ya. Nanti kita jadi sangat pinter Cap. Tapi kalau Kapten rela waktunya kita ambil nggak apa-apa juga sih Cap. Iya, kalau rela sih rela kita pasti rela. Ya ampun. Nah ini nih kan ngomongin yang tadi dengan sekian banyaknya gitu kan Cap ya, tupoksi itu tugas dan fungsi gitu kan ya, terus kemudian pastinya kan harus dibarengi dengan teknologi gitu kan dia, terus ya kan support teknologi gitu kan, support terus kemudian tim SDM yang mumpuni gitu kan ya. Nah ketika Mbak Tira deh sebagai berarti kan konsumen ya Cap, hitungannya Cap ya gitu kan, berarti kan maksudnya tadi pengguna jasa lah ya istilahnya. Betul. Gitu kan ya. Mbak ketemu nggak Mbak atau pernah dengar cerita-cerita nggak gitu, aduh ini kok teman-teman gue nih gitu kan ya ngurus license kayaknya lama banget, atau yang teman-teman gue nih sekarang gila ya ngurus license cepet banget ya gitu, kayaknya tuh pelnya DKPPU tuh udah advance deh teknologinya gitu. Pernah nggak Mbak ketemu yang kayak gitu Mbak, cerita-ceritanya Mbak? Bukan ketemu sih, pengalaman pribadi sih. Lebih ke sekarang makin canggih kan, teknologi makin berkembang. Sekarang semuanya udah serba online, submit data juga udah online gitu. Jadi kayak sekarang udah lebih mudah aja. Apalagi kayak 2019 tuh aku butuh authentic letter untuk karena convert ke FAA license. Jadi itu emang cepet sih Cap. Jadi cuman by email terus kita cuman ini. Jadi itu tuh appreciate dong. Terima kasih. Cepet dan ngikutin perkembangan zaman lah, karena cuman ya dulu kan kayak butuh semua data, sekarang kan udah mulai paperless, submitting data gitu jadi ya, kayak semua ya. Oke banget malah sekarang. Mbak Tiranya submit sambil ngopi-ngopi di kafe gitu kan ya. Jadi kalau begitu selesai udah langsung di email, ini udah selesai tinggal diambil. Udah ini sih. Gimana Cap tanggapannya gitu Cap? Dari satisfactory customer nih Cap. Gimana Cap tanggapannya? Terharu. Ya, jadi sebetulnya bukan itu ya yang kita kita sebetulnya pengen ada satisfied, karena ketika kita bicara
PEL online kita sudah sampaikan itu awal di 2015 2016 itu sudah kita terapkan mungkin PEL online sampai dengan sekarang sudah PEL sesi atau bab keempat. Wow. Jadi semua kita harus udah 4.0 ya berarti ya. Kita harus pembaharuan terus. Kita akan ngikuti zaman nih. Ngikuti zaman artinya pelayanan PEL jadi jangan sampai tersendat karena memang kita ini berhubungan dengan personal. Ketika kita berhubungan dengan personal kira-kira pilot besok mau terbang. Kalau sekarang ngajukan katakanlah nanti sore jadi bisa nggak? Ya bisa. Asal dokumen yang disubmit itu sudah lengkap begitu. Okay. Tapi kalau memang mau diajukan awal sekarang gitu kemarin jadi itu nggak bisa. Nggak bisa itu nggak bisa. Itu yang aneh, agak aneh aja gitu ya aneh. Gitu dokumen sekarang diajukan kemarin jadi gitu jangan nggak bisa. Jadi agak susah sih kita ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Jadi dokumen kita attach, kita submit, terus kemudian teman-teman 24 jam. Jadi jangan dikira kita hanya kerja dari jam 8 sampai jam 4. Ternyata teman-teman sudah kita bagi untuk memverifikasi data itu yang masuk. Kalau data yang masuk kan kita bisa bisa verifikasi, terus kita bisa tinggal di print out besok atau lusa gitu kira-kira. Jadi keren. tadi Mbak Tira kalau memang ada yang kurang puas atau unsatisfied bisa langsung dilaporkan aja ke hostnya gitu, ke hostnya. Loh kok ke hostnya? Ya. Aduh, jadi nanti ke hostnya langsung laporin Captain, lagi. Ampun. Oke, Ya. Sobat Aviasi, ternyata ya tugasnya berat loh di PEL ini loh, ya Cap ya. Waduh, jadi dan untungnya nih teman-teman Mbak Tira sendiri nih ngerasain ya manfaatnya ya. Ya berat kan, ya? tapi ternyata mengikuti perkembangan teknologi. Benar. Jadi sekarang mungkin lebih mudah. Benar. Ya, Dan pastinya betul. dengan SDM yang mumpuni Cap ya. Betul. Iya Pasti kan, itu. ya, pasti. Karena tadi 5 fungsinya. Benar. Kan dia di training juga. Benar. Jadi di training itu sebelum dia masuk ke inspektor untuk di PEL, semua sudah dibekali dengan inspektor training system. Wih. Wow. Jadi gitu, inspektor training system. Jadi harus qualified. Masa kita memproses license sertifikat orang-orang yang profesional, kita nggak profesional. Kita nggak qualified gitu. Nggak qualified juga. Jadi harus semangat, kita harus profesional dan dengan senang hati kita melayani. Gitu kan. Asik. Yang Gitu. penting terbang aman. Terbang aman. Iya. Ngomong-ngomong soal terbang, ini kayaknya kita udah mau desain nih Mbak. Oke. Berasa kan dia Mbak desain. ya? Iya. Prepare for iya ya. design. Iya, asik. Betul, prepare for Aduh design. senangnya ada Iya. 2 pilot di antara saya. Ya. Jadi ngomong-ngomong kita desain itu kita destination-nya kemana? Kita Ke pelaminan kayaknya. Sobat Aviasi itu kayaknya kode keras loh. Kode keras loh. Ayo siapa yang berani. Tapi hobinya agak-agak serem ya. Hobinya terbangin hati Oke. terus dijatuhin. Enggak. Jangan jatuhin. Harus smooth itu. Harus smooth. Asal dengan speed limitnya Kan agak-agak harus- tinggi iya, ya. Kan harus approach dulu kan ya, approach dulu yang benar. Iya, harus presisi kan. Presisi. Makanya Kok ini desainnya agak-agak bicara tentang hati nih desainnya ya. Enggak sih, enggak dengan hati, tapi di sini dimana kalau kita sudah di prepare, pasti approach desain landing pun Smooth. Dan safety. Enggak ada. Jadi itu Yang penting tuh kan aman. iya. aman. Asik, aman terkendali Iya. ya. Jadi- Jaminan mutu ya. Iya. Jadi kalau kita itu tegas dan kita terus ngawasi karena untuk direktorat keudaraan itu khususnya itu kan ada 2 fungsi. Fungsinya pengendalian dan pengawasan. Makanya yang nakal-nakal terus harus diawasi. Betul. Kalau nggak diawasi itu nakal terus Nakal gitu. terus. Makanya Sobat harus Aviasi, diawasi. kita nih masih ngomongin tentang ini loh. Kita masih ngomongin tentang personal licensing loh, ya kan? Iya. Oke, Captain. Cap, apa namanya? Boleh di-share Cap ini ke teman-teman ke Sobat Aviasi Iya. tadi aviation lovers ya, kalau pinjam istilahnya Mbak Tira ya, tentang apa namanya? Apa ya maksudnya nasihatnya Captain deh untuk teman-teman gitu kan ya, kalau yang tadi berkeinginan untuk jadi pilot gitu kan, flight attendant ataupun memang apa yang memang mau berprofesi di dunia aviation industry gitu ya gitu kan, kira-kira harus memulai dari mana, terus kemudian kalau memang nantinya itu tadi kan ya harus memang nanti punya urusan yang memang berhubungan dengan tadi personal licensing gitu kan ya. Kira-kira apa nih Cap nasihatnya gitu?
Oke, pesan-pesannya. Pesan-pesannya. Sebelum closing ya nih Sebelum ya. closing, sebelum kita tadi smooth landing itu loh, Cap. Gitu ya. Ya, untuk mungkin adik-adik The Aviation Talk ya, The Aviation Talk, Aviation Lovers gitu. Karena personal licensing akan juga memberikan sesuatu pelayanan yang baik dan terbaik. Mudah-mudahan seperti itu. Dan pesannya, siapapun yang ingin menjadi profesional, pilot, flight attendant, FOO dan lain sebagainya, itu kuncinya satu kok gini ya. Kuncinya adalah satu adalah belajar, dua disiplin, tiga percaya diri, dan keempat harus berserah diri. Jadi itu aja kuncinya. Jadi 3 poin itu. Jadi kalau belajar disiplin, terus kemudian kita belajar, jadi harus ada 2. Jadi kalau profesional yang baru masuk dan baru bergabung atau yang sudah menjalankan tugas itu kan setiap periode atau 6 bulan setahun itu mesti akan dilakukan kompetensi profisiensi lagi. Nah itu harus knowledgeable. Arti knowledgeable di situ adalah dalam melakukan kegiatan profesi kompetensi harus berilmu, harus knowledgeable. Ketika sudah berilmu knowledgeable, maka dia juga harus punya tadi disiplin. Nah, kalau ilmu tanpa disiplin itu nggak akan kena. Gitu. Jadi konsepnya kita dari ke Direktur Keikudaraan, Dirjen Udara, kita harus nantiasa melakukan dan menjamin keselamatan dan keamanan. Gitu ya. Siap. Baik. Gitu. Keren. Makasih. Keren. Mbak Dira, ayo dong. Kalau gitu untuk Sobat Aviasi gimana nih? Pesannya ya. Sebagai host tamu ya kan, yang tadi sudah ada ini nih, sudah ada info-info katanya supaya dapat smooth landing. Hampir sama sih sama kayak Captain Win. Yang penting belajar, disiplin, terus konsisten sih dengan apa yang dimau. Jangan FOMO itu jangan ikut-ikutan orang. Ada sekarang tuh lagi heboh misalnya orang jadi pilot gitu. Oh ya pengen jadi pilot aja, kadang mau jadi pramugari aja, berpindah-pindah. Jadi kan itu nggak konsisten kan. Jadi kayak konsisten aja dengan apa yang dimau, tentukan passionnya sendiri, ya udah. Terus ya berdoa dan berserah diri. Weh, seru banget ya kita ya diskusi kita, dan bener nggak akan cukup nih kayaknya kalau coba segini aja. Oke, kayaknya ini kita udah bener-bener emang akan smooth landing ya saat ini ya. Oke, yuk Sobat Aviasi, terima kasih banyak. Memang kayaknya nggak cukup waktunya ya untuk kita ngobrol-ngobrol segini. Jadi jangan lupa like, share, and comment. Terus kemudian kita akan nanti punya sesi berikutnya nih ya dengan Captain Win pastinya, dengan Mbak Atira pasti nanti kita undang lagi ya. Oke. Iya pastinya ditunggu dong Mbak ya kan ya. Dan pastinya nih gitu kan kita tunggu banget nih support dari teman-teman Sobat Aviasi dengan like semua sosial media kita @officialdkppu. Terus kemudian terima kasih sekali Captain Win kedatangannya. Terima kasih Mbak Tira, terima kasih Mbak Tira. Yuk kita tadi salam lagi dong. Kita salam podcastnya kita di Aviation Talk. Kita mulai pada Mbak Tira, silakan. You give comment pada hitungan ketiga atau gimana? 1, 2, 3. Di Aviation Talk.